Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPS, monggo segera bergabung. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim wa tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi shrah li Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril anwar wa siril asrar wa watriyatil akwari wali tahid ba'iliyah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi Al-Fatihah. Sebelum pelajaran kita mulai, langsung saja di situ kita mempelajari geografi hari ini. Itu yang akan kita pelajari, geografi untuk kelas 11 semester 1. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hakikat kemaritiman, maritim. Oke. Apa sih maritim itu? Maritim. Bahari atau lautan. Kelautan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, di situ maritim adalah hal-hal yang berkenaan dengan laut, pelayaran, dan perdagangan. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Maritim. Atau lagi di situ adalah maritim sebagai sebuah kegiatan yang ada di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Arti dari maritim atau disebut sebagai navigasi atau bahari, wisata bahari. Maritim. Posisi strategis di situ Indonesia karena di situ Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Mengapa di situ Indonesia sebagai poros maritim? Karena di situ sebagai jalur pelayaran dunia. Itu adalah posisi strategis Indonesia. Sudah? Ada yang ditanyakan dari situ? Dari maritim? Oke. Selanjutnya. Oke. Yang kedua adalah potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tadi sudah saya jelaskan di situ Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, sehingga disebut sebagai jalur pelayaran dunia. Karena di situ Indonesia dilalui oleh berbagai negara. Indonesia adalah negara maritim yang berbentuk kepulauan, di mana lautan lebih luas dari daratan. Indonesia itu lebih banyak lautannya daripada daratannya.
sehingga sebagai poros maritim dunia. Atau disebut sebagai letak apa tadi? Di antara dua benua dan dua samudra? Letak geografis. Ada tiga kan? Letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Letak astronomis berarti berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Kalau geografis, letak wilayahnya yang tadi dua benua dan dua samudra. Kemudian geologis dari pembentuk batuannya, itu adalah geologis. Indonesia sebagai poros maritim dunia karena Indonesia terletak di antara ekuator, daerah ekuator atau letak geografis Indonesia tadi, sehingga di situ memiliki posisi yang sangat strategis. Oke, dari situ ada ditanyakan tidak? Ditulis. Sudah? Potensi Indonesia sebagai poros maritim. Ada pertanyaan tidak dari situ? Kita lanjutkan ya. Sekarang letak luas dan batas wilayah Indonesia. Secara geografis, di situ Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan, beribu-ribu pulau di situ. Dengan 2/3 luas lautan itu lebih besar daripada luas daratannya. Tadi sudah saya jelaskan, di situ letak astronomis. Letak astronomisnya itu tadi apa? Letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Untuk garis lintang dan garis bujur itu adalah Indonesia terletak di mana? 6 derajat lintang utara sampai dengan berapa? Lupa. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Selatan Indonesia, lihat dari garis astronomisnya. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Dengan letak itu, maka Indonesia beriklim tropis. Apa tropis? Iklim Indonesia tropis. Di situ ada 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Biasanya di situ bergantian selama 6 bulan sekali. Ada yang ditanyakan? Mudah ya? Semoga segera berlalu ya. Itu adalah berdasarkan garis letak astronomis.
sehingga mengakibatkan apa di situ? Dengan adanya garis astronomis tadi 6 derajat sampai 11, serta 5 sampai 141, sehingga mengakibatkan Indonesia memiliki iklim tropis, iklim tropis yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selain itu, Indonesia juga memiliki 3 wilayah berdasarkan pembagian waktunya. Masih ingat apa saja? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, atau disebut sebagai WIB, WIB dan WIT. Kalau di Jawa masuk yang mana? Biasanya selang berapa jam? Itu adalah letak astronomisnya dan pengaruhnya. Berarti kalau astronomis tadi mengakibatkan adanya iklim tropis. Paham dari situ? Yang di rumah ini mana? Oke, yang kedua di situ adalah letak geografisnya. Tadi apa geografis? Pengaruh bagi keadaan alam. Berarti di situ mempunyai posisi yang strategis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Samudra Pasifik dan samudra Hindia. Dengan adanya kode letak geografisnya, apa yang diakibatkan atau pengaruhnya terhadap Indonesia itu apa? Sebagai apa tadi? Lalu lintas bumi. Ya, karena di situ sebagai jalur perdagangan dunia, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Dari letak astronomis, letak geografis, ada yang ditanyakan? Tidak, masih mudah. Oke, kita lanjutkan ke letak geografisnya sekarang. Indonesia, di situ dipengaruhi oleh keadaan alam Indonesia. Dibagi menjadi 3 zona geologi. Apa saja? Apa? Berdasarkan letak geologisnya, berdasarkan struktur batuan yang ada, itu adalah geologis. Ada 3 berdasarkan formasinya. Formasi geologis, keadaan batuan, dan jalur pegunungannya. Kalau geologisnya itu adalah bagian utara, biasanya dibatasi oleh apa? Yang pertama, kepulauan Indonesia dibagi menjadi 3 zona geologi. Itu adalah batuan pembentuknya. Yang pertama, dilihat dari formasi geologinya, bagian utara. Bagian utara biasanya dibatasi oleh apa? Lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia, yaitu lempeng terbesar ketiga dari tumpukan benua antara benua Eropa dengan benua Asia. Itu Eurasia, lempeng terbesar. Bagian barat dan selatan berbatasan dengan apa? Ya, lempeng Indo-Australia. Berarti di situ Indonesia, atasnya, di bawahnya adalah negara Australia. Berarti di situ dibatasi oleh bagian timur, lempeng Pasifik. Berarti lempeng tektonik dasar Pasifik. Berarti di situ lautan Pasifik batasnya. Kalau dari keadaan batuan wilayahnya ada 3. Dataran Indonesia Timur,
Indonesia Barat, dan peralihan antara Australia dan Asia. Ya, kepulauan Indonesia tadi ada 3, bagian utara, bagian barat, dan bagian timur. Jika dilihat dari keadaan batuan, di situ dibagi jadi 3 wilayah, yaitu daratan Indonesia Timur atau disebut sebagai paparan Sahul, Indonesia Barat, paparan Sunda, dan wilayah peralihan Australia Asiatik. Sedangkan yang ketiga, jika dilihat dari jalur pegunungannya, di situ dikelilingi oleh pegunungan yang sangat tinggi. Di situ adalah pegunungan Mediterania, yaitu Sirkum Mediterranean dan Sirkum Pasifik. Susah? Pelan-pelan ya. Oke, dari situ ada yang ditanyakan? Masih mudah. Susah. Oke. Semoga segera berakhir. Pokok bahasan yang kita bahas tadi hanya itu saja, yaitu letak luas batas wilayah Indonesia atau letak maritim itu adalah dilihat dari segi kelautan. Maritim itu adalah laut. Yang pertama tadi berasal dari bahasa apa? Inggris, yaitu maritim atau disebut sebagai bahari atau navigasi. Kalau dari KBBI itu apa? Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maritim adalah hal yang berkaitan dengan laut, pelayaran, perdagangan. Kemudian potensi Indonesia di situ sebagai negara maritim terletak di daerah ekuator atau letak geografis Indonesia. Karena di situ sebagai posisi strategis sehingga sebagai jalur pelayaran dunia. Letaknya tadi di situ ada 3, letak astronomis, letak geografi, dan letak geologi. Letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak di mana tadi? 6 derajat lintang utara sampai dia tulis 6 derajat lintang utara. Bisa tulis saya 6 derajat LU sampai 11 derajat lintang selatan LS dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 95 bujur timur BT 141 derajat BT atau bujur timur. Dengan posisi astronomis tadi mengakibatkan apa tadi? Adanya musim tropis, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan biasanya selang berapa tahun sekali? 1 tahun, Bu. Berarti 6 bulan sekali. Penghujan dan musim kemarau. Kemudian letak geografis tadi. Apa geografis tadi? Posisi strategis yaitu Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, benua Pasifik dan benua
Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sehingga di situ sebagai jalur perdagangan internasional. Yang ketiga, di situ adalah letak geologisnya. Dipengaruhi oleh keadaan alam Indonesia. Dibagi jadi 3 zona, yaitu apa saja tadi? Bagian utara, bagian barat, dan bagian timur. Utara, barat, dan timur. Untuk yang kedua, keadaan batuannya, wilayahnya di situ menjadi 3 wilayah: paparan Sahul, paparan Sunda, dan peralihan. Paparan Sahul, dataran Indonesia Timur. Paparan Sahul atau disebut sebagai dataran Indonesia Timur. Yang kedua, dataran Indonesia Barat atau disebut sebagai paparan Sunda Barat. Timur tadi Sahul, barat itu Sunda. Yang ketiga adalah peralihan Australis Asiatis. Peralihan Australis Asiatis. Yang ketiga, jika dilihat dari jalur pegunungannya, di situ adalah Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Ya, itu adalah pelajaran geografi. Sekarang kita lanjutkan pelajaran sosiologi. Ya. Berkasnya belum datang semua. Minggu depan semoga sudah tatap muka. Ya? Ini laki-lakinya kita dulu. Wes langsung deh kan ini. DC mana? DC. Oke. Kita lutan ini. Terus
Ya, kita lanjutkan materi yang kedua, di situ adalah sosiologi. Jadi kita terusan hari ini dengan guru yang sama. Kita akan mempelajari tentang pembentukan kelompok sosial. Dapatkah kita hidup sendiri? Ya, dapat. Tanpa orang lain bisa. Nah, berarti di situ manusia sebagai makhluk sosial, bahwa di situ manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan. Oke, kita pelajari sekarang adalah pembentukan kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Apa kelompok? Oke, kelompok itu adalah kumpulan dari lebih dari satu orang. Itu adalah kelompok. Kelompok atau disebut sebagai grup adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Kalian ini masuk kelompok tidak? Dalam satu kelompok yaitu kelas 11 IPS. Oke, kelompok atau grup di situ kumpulan dari individu. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dengan kelompok. Itu adalah interaksi. Apakah bagaimana? Ya. Oke, kelompok sosial atau disebut sebagai grup. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan yang kedua. Oke, pengertian kelompok sosial. Di situ menurut para ahli, yang pertama adalah lagi-lagi Sujono Sukamto. Apa yang dikatakan di situ? Kelompok sosial adalah saling menurut Sujono Sukamto, di situ himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Biasanya mereka saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, saling mempengaruhi. Kalian membutuhkan sembako, kalian membelinya di toko misalnya. Berarti itu adalah saling membutuhkan. Yang kedua di situ adalah siapa namanya? Paul B. Horton dan Charles L. Hunt. Kelompok sosial adalah kelompok manusia yang saling kelompok manusia yang saling memiliki kesadaran atau keanggotaan saling berinteraksi. Bisa dipahami dari kata-kata itu? Saya karena berinteraksi, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada pertanyaan dari sini? Oke, kita lanjutkan. Menurut siapa itu? Just Homer. Kelompok sosial, kumpulan individu yang melakukan suatu kegiatan atau interaksi lagi dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisir atau terorganisasi dan berhubungan secara timbal. Membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi maksudnya apa? Memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu dengan timbal balik, saling membutuhkan. Oke, menurut Mark Iver dan Page, apa itu? Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang saling hidup bersama atau apa? Hidup bersama atau makhluk sosial.
Ada yang ditanyakan dari situ dulu? Udah berarti ya? Oke. Sudah pintar semua. Oke, sekarang tokoh yang kelima yaitu Hendro Puspito. Suatu kumpulan yang nyata, teratur, dan tetap dari orang-orang yang melaksanakan peranannya dan saling berkaitan dengan mencapai tujuan yang sama. Berarti mereka mengadakan suatu kelompok atau dalam suatu kumpulan itu memiliki tujuan yang sama. Misalnya kalian sekolah mengambil jurusan IPS, tujuan kalian sama tidak? Untuk apa? Tujuan, kenapa kalian masuk ke IPS? Tujuan saya adalah ini. Itu maksud dari kelompok sosial menurut Hendro Puspito. Saling berkaitan. Dia memahami bahwa dirinya memang suatu anggota dari suatu kelompok. Ada yang ditanyakan dari situ? Udah berarti. Sekarang syarat dan ciri dari kelompok sosial. Tokohnya di situ adalah Sujono Sukamto. Yang pertama cirinya, syaratnya adanya kesadaran pada setiap anggota. Berarti di sini kalian sadar bahwa saya ini adalah anggota kelompok. Saya sadar saya di sini adalah anggota kelompok kelas 11 IPS, makanya saya harus rajin. Saya harus tepat waktu. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Berarti di situ adanya interaksi sosial. Interaksi sosial tadi apa? Hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Adanya suatu faktor yang dimiliki bersama. Berarti faktor-faktor yang dimiliki bersama. Adanya tujuan di situ. Yang keempat, berstruktur. Apa yang dimaksud dengan berstruktur? Struktur. Ada struktur organisasi. Berarti apa struktur? Bagian. Misalnya, struktur organisasi kelas 11 IPS. Pertama, kepala sekolah. Kedua, wali kelas. Ketiga, itu apa? Struktur. Bagian keanggotaan. Memiliki kaidah, mempunyai pola perilaku. Biasanya di situ memiliki sistem dan berproses. Adanya proses tertentu dalam membentuk suatu kelompok sosial. Oke, itu ada syaratnya. Syarat-syaratnya di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang ditanyakan? Bisa semua? Insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke ciri. Ciri dari kelompok sosial. Tokohnya di situ adalah siapa? McIver dan Charles Horton Page. Ciri yang pertama, merupakan kesatuan yang nyata, berarti benar-benar ada. Dan ada tidaknya organisasi. Berarti meskipun tidak ada suatu organisasi, di situ tetap diakui. Itu adalah ciri dari kelompok. Misalnya, ID, PGRI. ID apa? Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian PGRI, Persatuan Buruh Republik Indonesia. Ada tidaknya suatu organisasi di situ
Kalau merupakan suatu kesatuan yang nyata, itu berarti masuk dari ciri kelompok sosial. Yang kedua, setiap anggota kelompok sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompoknya. Oh iya, saya adalah anggota dari kelas 11 IPS. Maka, jika ada sesuatu hal, misalnya kerja bakti, saya harus ikut. Itu berarti masuk bahwa dia adalah sadar. Dari dua, ada pertanyaan tidak? Ada ya? Yang ketiga, adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar anggotanya. Tadi interaksi sosialnya. Yang keempat, adanya faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antar anggotanya bertambah semakin erat. Misalnya, di sini ada siswa yang sakit, sudah beberapa hari tidak masuk. Kalian menjenguk atau tidak? Tidak? Berarti tidak adanya kebersamaan kalau seperti itu. Yang kelima, memiliki struktur. Struktur itu adalah bagian. Aturan, berarti peraturan-peraturan yang ada. Pola perilakunya, berarti di situ pola perilaku individunya. Mudah? Cuma satu, mudah tidak? Dari situ ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Oke, sekarang tugas kalian di situ kamu tuliskan atau kamu ceritakan proses dari pembentukan kelompok sosial itu sendiri. Kalian sebagai makhluk sosial kan? Ya, kalian tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalian membentuk suatu kelompok itu seperti apa? Proses terbentuknya sendiri itu bagaimana? Nah, sebisanya saja. Pandangan kalian menalar. Kira-kira proses terbentuknya itu seperti apa ya? Kelompok sosial. Dari yang saya sebutkan tadi, kalian tidak dapat hidup sendiri, kalian membutuhkan orang lain untuk hidup bersama atau hidup berkelompok, memiliki tujuan yang sama. Misalnya, saya ingin menjadi seorang sosiolog, saya ingin mengambil jurusan IPS. Proses terbentuknya di situ ada beberapa orang lagi, mereka ingin bekerja sebagai konsultan industri misalnya. Berarti saya harus mengambil jurusan IPS, maka di situ digabungkan sehingga terjadi proses pembentukan sosial. Contohnya saya sebutkan. Silakan coba kalian mereka-reka sebentar. Sudah dikumpulkan dulu. Ya, berarti hanya coba membuka saja kira-kira jawabanmu sudah betul tidak? Nanti kamu lanjutkan. Paham tapi tidak bisa mengeluarkan kata-kata kan? Oke, coba. Saya katanya tadi terlambat. Cuma dari kata-kata itu tadi nanti kamu bisa mengumpulkan dari menjadi satu kalimat atau beberapa kalimat. Manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka membutuhkan orang lain. Kenapa sih proses kelompok sosial itu bisa terjadi? Dorongan apa saja yang saya ingin membuat suatu kelompok sosial misalnya. Saya adanya kesamaan dari tujuan, misalnya kesamaan dari keinginan sehingga terbentuk suatu kelompok sosial. Mudah. Coba. Mudah. Berarti cuma ingin melihat saja. Kira-kira kamu dengan apa
saya jelaskan tadi? Tadi kan katanya sudah jelas semua. Nih coba 2 garis atau 3 garis saja. Coba kalian pahami apa yang dimaksud dengan kelompok sosial tadi. Pembentukannya bagaimana? Nah, tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata itu yang susah. Makanya kalian tuh cuma dua kalimat pun enggak apa-apa. Tadi katanya sudah paham. Ayo, lagi ya? Apa ya? Coba kalian tuliskan di situ proses pembentukan sosial kelompok sosial itu bagaimana. Tulis 2 kalimat saja. Akan saya terima. Nah, sama-sama saja bisa. Kira-kira prosesnya, proses pembentukan sosial tadi yang setelah saya sebutkan, dari syarat dan ciri itu saja sudah bisa. Ciri dan syarat itu juga sudah bisa untuk menjelaskan bagaimana proses pembentukan kelompok sosial itu bisa terjadi. Oke, kelompok sosial tadi apa? Bermula dari 1 orang. Kelompok sosial terjadi karena apa? Iya, itu tadi apa? Interaksi atau hubungan timbal balik. Proses terjadinya kelompok sosial sendiri apa? Prosesnya berarti awal dari pembentukan kelompok itu. Misalnya yang tadi, kalian adalah sebagai makhluk sosial, bahkan di situ tidak dapat hidup sendiri, membutuhkan orang lain, sehingga kalian bisa membentuk suatu kelompok sosial. Kata-katanya silakan dicari. Itu adalah gambarannya. Suka diungkapkan dengan kata-kata. Kalian masuk kelas 11 IPS ini mempunyai tujuan tidak? Tujuannya apa? Kan ada 2 jurusan, IPA dan IPS. Saya lebih mantap di kelas 11 IPS karena apa? Oke, kira-kira dari 11 IPS kalian nanti cita-citanya menjadi apa? Guru. Oke, berarti kalian harus sekretaris bisa. Kalian harus memahami ilmu ekonomi kalau guru. Semua ilmu bisa. Kemudian dari tujuan kalian yang ingin kamu capai itu prosesnya bagaimana? Saya harus belajar rajin, saya harus ini. Sehingga di situ nanti akan terbentuk suatu kelompok sosial, yaitu kelas 11 IPS atau kelas IPS. Itu saja kan bisa proses terbentuknya. Dengan ada tujuan yang sama, kalian bisa membentuk suatu kelompok sosial. Tidak ada? Sudah punya gambaran? Ya, kalau sudah lumayan kecil, silakan dituliskan. Hanya contoh saja. Ayo, Budi. Siapa satu ini? Iftirul. Ya. Sabar lupa buat ini. Berapa tahun, berapa bulan tidak masuk? Yo, silakan.
Jam 9:30 berarti pulang, Bu. Buat PR aja. Iya, Bu, PR aja. Biar ada. Baterai ya, Bu. Baterai. Ya. Ya. Yang semangat lebih semangat tuh Enggak maksudnya materi kami. Materi ini. Sebentar ya. Kan biasanya nulis langsung pingnya wis ya kian bahulu berdoa ya sudah ya. Subhanaka sudah ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.